Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Septiawan dengan NIM 035. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum Biot-Savart. Berdasarkan video hukum Biot-Savart yang telah diupload oleh channel YouTube Kamu Jenius. Hal yang dapat saya pelajari melalui video tersebut adalah hukum Biot-Savart merupakan hukum yang mengekspresikan atau menunjukkan nilai dari medan magnet yang dihasilkan oleh aliran listrik di dalam konduktor. Selain menunjukkan nilai dari medan magnet, hukum ini juga menunjukkan arah dari medan magnet yang dihasilkan. Arah medan magnet yang dihasilkan ditunjukkan melalui kaidah tangan kanan, yaitu jempol menyatakan arah arus listrik dan keempat jari menyatakan arah medan magnet. Nah, konduktor. Kemudian pada konduktor yang ini arah arus listriknya itu ke atas, ke sini. Nah, maka arah medan magnet yang dihasilkan adalah ini arah arus listrik dan ini adalah medan magnetnya. Jadi ke sini arahnya. Nah, sehingga di sisi kiri konduktor arah medan magnetnya ini keluar, dan di sisi kanan konduktor arah medan magnetnya masuk ke dalam. Ini keluar dari layar, ini masuk dari layar. Nah, pada konduktor yang kedua ini arah arus listriknya ke bawah, sehingga arah medan magnetnya yaitu ke sini dan ke sini. Seperti ini. Kayak arah medan magnet. Di sisi kiri konduktor arah medan magnetnya yaitu masuk ke dalam layar, dan di sisi kanannya medan magnetnya itu keluar dari layar. Oh ya, ini adalah simbol satu arah. Bila arahnya keluar dari layar, maka bersimbol lingkaran yang di tengahnya di titik, dan bila masuk ke dalam layar, simbolnya ada lingkaran yang tengahnya terdapat tanda silang. Nah, kemudian ekspresi dari hukum Biot-Savart ini dapat ditemukan melalui penurunan rumus nilai medan magnet yang ditimbulkan dari muatan yang bergerak di dalam konduktor. Nah, persamaannya seperti ini. Nilai medan magnet yang ditimbulkan oleh muatan yang bergerak dengan kecepatan tertentu di dalam konduktor adalah nilai medan magnet yang ditimbulkan oleh muatan yang bergerak dalam kecepatan tertentu adalah B sama dengan mu 0 per 4pi dikali Hi adalah besar muatan yang bergerak, V cross R topi dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini
andaikan ini adalah konduktornya, ini adalah muatan yang bergerak. Nah, I ini adalah besar muatan yang di sini, dan V ini adalah kecepatan muatan saat bergerak. Nah, bila bergerak ke atas seperti ini, nah maka medan magnetnya menurut kaidah tangan kanan akan ke sini, berarah ke sini di sepanjang konduktor. Nah, B. Kemudian R-topi. R-topi adalah vektor satuan yang memiliki arah dari titik di mana muatan yang bergerak berada, ke titik di mana nilai medan magnetnya dicari. Seperti ini, titik tersebut dinamakan titik P. Dan ini adalah arah dari R-topi. Dan R yang di kuadrat ini merupakan jarak antara muatan ke titik P. Dan mu 0 adalah permeabilitas vakum yang memiliki nilai 4 pi dikali 10⁻⁷ Tesla meter per ampere. Nah, sehingga ini adalah nilai medan magnet yang ditimbulkan oleh muatan yang bergerak. B sama dengan mu 0 per 4 pi dikali dengan Hi V cross R topi dibagi dengan R kuadrat. Kemudian penurunan persamaan ini menjadi ekspresi hukum Biot-Savart sebagai berikut. Nah, ini terdapat sebuah konduktor, kemudian diambil elemen panjang dari konduktor ini, ds panjangnya, dan arah arus listrik dalam konduktor itu ke sini. Nah, dari ds ini kemudian dicari medan magnet yang ditimbulkan dari arus listrik yang mengalir melewati ds. Nah, seperti dicari medan magnet di titik ini, titik P. Arah medan magnetnya itu keluar dari layar. Nah, keluar dari layar seperti ini. Maka untuk menentukan nilai medan magnetnya menggunakan persamaan ini dengan mu 0 per 4 pi dikali dengan Hi V cross R topi R kuadrat. Nah, ini bila muatan bergerak dengan kecepatan konstan, maka rumus V kecepatannya adalah S per T, sehingga ini bisa dijabarkan menjadi S per T cross R topi R kuadrat. Nah, seperti ini, dan bisa disesuaikan menjadi mu 0 4 pi dikali Hi per T S cross R topi R kuadrat. Nah, kemudian diketahui juga bahwa arus listrik merupakan jumlah muatan yang bergerak dalam selang waktu tertentu, sehingga I diketahui I sama dengan G per T, sehingga ini berubah menjadi I. Nah, seperti ini. Nah, karena ini yang diambil ini adalah ds, elemen panjang konduktor, maka medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melewati ds adalah elemen medan magnet dB,
sehingga ini berubah menjadi dB sama dengan mu 0/4 pi dikali I ds dikali dengan R per. Nah, sehingga nilai dari elemen medan magnet yang didapatkan adalah dB sama dengan mu 0 dibagi 4pi dikali I dibagi dengan R kuadrat dikali dengan ds, ini elemen panjang cross R topi. Nah, ini adalah ekspresi dari hukum Biot-Savart. Nah, seperti ini. Sehingga diperoleh ekspresi dari hukum Biot-Savart, yaitu dB sama dengan mu 0 dibagi dengan 4pi dikali I dibagi dengan R kuadrat dikali dengan ds cross R topi. Nah, dimana R topi ini kalau pada persamaan ini memiliki arah dari muatan ke titik P. Nah, di sini arahnya itu dari ds ke titik P. Kemudian ds. Nah, arah dari ds ini adalah searah dengan arah arus listrik yang melewati konduktor, yaitu ke sini arah ds. Kemudian R yang dikuadrat ini adalah jarak antara titik P dengan ds, dan I adalah kuat arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Aplikasi hukum Biot-Savart. Nah, salah satu penggunaan hukum Biot-Savart adalah digunakan untuk menentukan medan magnet yang terdapat di pusat loop. Loop ini itu kawat atau konduktor yang dibentuk secara melingkar seperti ini. Nah, yang pertama yaitu menentukan arahnya terlebih dahulu, arah medan magnet yang ada di sini. Nah, tadi arah medan magnet dapat ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan yang jempol menunjukkan arah arus listrik dan keempat jari menunjukkan arah medan magnet. Nah, karena ini kabelnya melingkar, sehingga seperti ini mengikuti, sehingga ini arah medan magnetnya seperti ini, masuk ke layar, semua masuk ke papan, hingga ini arahnya. Nah, sehingga untuk menentukan arah medan magnet dari loop, dari kawat yang dibentuk lingkaran ini, kaidah tangan kanan masih tetap digunakan, namun dengan beberapa perubahan, yaitu jempol menunjukkan arah medan magnet dan keempat jari digunakan untuk menunjukkan arah arus listrik. Nah, bila arus listriknya arahnya seperti ini, jadi seperti ini, dan nah arah medan magnetnya masuk ke dalam papan seperti ini. Kemudian tadi telah ditemukan arah medan magnetnya, maka nilainya yaitu seperti ini. Pertama-tama diambil elemen panjang kawat ds, nah yang memiliki arah ke sini, arahnya searah dengan arus listrik yang melalui ds. Nah, seperti ini, sehingga ini dp elemen dari
elemen medan magnet di titik P ini adalah dB sama dengan μ0/4 pi dikali dengan I R kuadrat ds cross R topi. Nah kemudian ini R topi arahnya dari ds ke titik P. Arah R topi. Setelah ditulis ekspresi hukum Biot-Savartnya, pertama-tama ditentukan hasil dari cross product ds dengan R topi seperti ini. ds cross R topi. Nah, besarnya ds adalah ds dan besarnya R topi adalah 1 karena ini R topi adalah vektor satuan dan sin theta. Nah, ini sin theta. Theta ini merupakan sudut yang dibentuk antara ds dengan R topi. Nah, ini ds ke sini dan R topi ini, sehingga ini membentuk sudut 90 derajat. Ini jadi sin 90 derajat. Jadi ds dikali 1 dan karena ini cross product, maka hasilnya merupakan vektor. Nah, untuk menentukan arah dari cross product yaitu dapat digunakan kaidah tangan kanan lagi, yang jempol digunakan untuk arah vektor yang pertama dan keempat jari digunakan untuk arah vektor kedua, dan telapak tangan menunjukkan arah hasil cross product. Nah, ini ds berarti arah ds dan vektor keduanya R topi sini. Nah, berarti ini arahnya itu masuk ke dalam papan. Jadi ini hasil dari cross product ds dan R topi adalah min K topi. Nah, min K topi ini adalah vektor satuan pada sumbu Z. Pada sumbu Z, bila arahnya keluar maka berarti positif, namun bila berarah ke dalam nilainya negatif. Nah, sehingga karena ini negatif, arahnya ini bernilai negatif karena tadi arahnya ke dalam. Arah dari hasil dari cross product ds dengan R topi adalah ke dalam, sehingga negatif. Ini ds min K topi. Kita masuk di sini. Yes, ini satu dua tiga dan min K topi. Seperti ini. Nah, untuk mencari besarnya medan magnet yang ada di sini, maka ini diintegralkan. D. Nah, ini untuk menentukan nilai medan magnet yang ada di sini, maka elemen medan magnet ini dBp ini di titik P diintegralkan, sehingga ini diintegralkan menjadi nah, kemudian ini ds ini diubah menjadi variabel R. Nah, ini digambarkan kalau seperti lingkaran ini. Rumus keliling lingkaran ini panjang total lingkaran ini, panjang total yang ada di sini yaitu keliling lingkaran tersebut 2 pi R. Nah, sehingga kalau diambil sedikit dari sedikit kelilingnya saja jadi dk atau bisa jadi ds. Nah, dan ini 2 pi adalah sudut dari lingkaran tersebut dan R ini adalah jari-jarinya. R.
karena ini total keliling lingkaran adalah 360 derajat dikali R, maka bila diambil keliling yang sedikit, kayak panjang yang sedikit saja, maka ini jadi D theta dikali dengan R. Kita masukkan di sini. Nah, ini dapat dikeluarkan karena bernilai konstan, mu 0, 4pi, arus listrik I, dan R jari-jarinya dikeluarkan karena bernilai konstan. ds-nya dikali d theta dikali R min K topi. Nah, sehingga dikarenakan tadi itu kalau diambil d theta maka menghasilkan ds, maka diketahui batas atas dan batas bawah dari integral ini, yaitu dari 0 derajat sampai 2pi. Jadi dari ini 0 derajat, dari sini ke sini 2pi 360 derajat, dan ini R nya dikeluarkan karena konstan, nilai R nya konstan. Rho mu 0 4pi I R kuadrat ini menjadi min K topi seperti ini. Ini dicoret, didapatkan pi dibagi 0 min K topi. Nah, karena ini hasilnya 2pi, ini 2pi dibagi 0 hasilnya 2pi. Nah, maka ini bisa dicoret menjadi mu 0 2 R min K topi. Nah, jadi dapat diketahui bahwa medan magnet di titik P ini, dalam loop medan magnet yang terdapat di titik P adalah mu 0 dikali I per 2R dikali dengan minus K topi.